Hey, I'm Leovar. Welcome to my channel, Society. Hello Society, welcome back to my channel, Society. Jadi kali ini aku bareng teman-temanku, dua temanku, satu Kevin, dua Yuven. Jadi kita kok bisa di sini bareng itu gimana nih? Kita dulu kok bisa kenal sih? Kita dipertemukan gara-gara bermain basket. Nah, gara-gara satu hobi yang sering kita lakuin yaitu basket. Mancing. Jadi, Mancing ribut. jadi dulu kita tuh sempet ikut salah satu klub Di Semarang. di Semarang yang sekarang udah Belum. Masih ada. Oh, masih ada. Jangan Sekarang bubar dimarahin. Tenang. Belum tahu tapi gimana Ya. lanjutnya. Jadi kelas 9 kita bareng terus Iya benar. ya kelas 9 ya. Kelas 9 tuh SMP 3, guys. Sampai Kita bareng, kita main basket bareng-bareng terus kita jadi saling kenal. Satu kelompok umur lah, satu KU gitu maksudnya. Iya, Iya, satu kelompok umur. Nah, betul. Terus waktu udah SMA, udah ya mereka berdua tuh satu SMP. Satu SMP di salah satu sekolah. Sebutin enggak? Iyalah sebutnya lah. Yang masuk 7 keajaiban, salah, 7 sekolah terbaik di dunia. Versi on the spot. Wih, Cuma orang lah, aku double. Oke, terus SMA udah mencar gitu kan. Aku beda SMP juga sama mereka. SMA mencar, terus kuliah juga mencar. Kuliah aku sama Kevin satu fakultas ya. Satu Satu univ. univ. Kita satu univ, terus aku pergi dari Iya. Yuven pergi jauh. jauh. Ya, Yuven ini di Tangerang ngambil apa, Ven? Ambil manajemen bisnis lah. Manajemen bisnis. Keren kan? Masih basket. Di sana Sana masih masih basket? Rutin. Kemarin semester berapa ya? Semester 7 masih basket sih. Oh, terakhir itu ya. Terakhir itu kan. terakhir. Masih sering ikut event-event gitu enggak? Semester 7 beberapa event doang, kayak 1 atau 2 event deh. Nggak banyak. Tapi kalau sebelumnya ya dari awal ikut Dari event. kampus lain gitu atau eventnya dari kampus lain Event dari kampus lain. Event kampus lain, antar kampus, antar univ. Oh, oke. Kevin masih sering basket? Oh enggak, saya lomba doro sekarang. Kabur. Sih lah ya. Kemarin Cuman basketan fun aja. Kan basketnya sama Anda. Kevin ini Sama Anda juga. Iya benar. Kevin ini MVP ya? MVP toh. MVP katanya Mancing. Sekarang kalau mancing suka Galatama itu kan. mancing keributan ya salah satunya. Iya, betul. Habis mancing nggak dapet, pentung ke sebelah dulu, jadi rame bro. Nah, ini nanti aku kasih foto Kevin bentuk Betul. Jangan. Oke, selama ini aku mau nanya dulu nih ke kalian ngapain aja nih akhir-akhir ini. Kita kan angkatan 16 nih. Oh ya, kita seangkatan guys. Angkatan corona ya, angkatan corona kita ya. Angkatan corona. Angkatan uji coba. Angkatan susah. Lahir juga waktu susah ya, Angkatan susah ya, 98. susah. Jadi Kevin ngapain aja akhir-akhir ini? Skripsi ya? Betul, paling nyelesain skripsi terus ya basket-basket ceria lah, mulai berani lagi karena kan sudah Udah ada senggang. mulai new normal gitu kan, mulai new normal maksudnya. Tapi new normal ada aturan gitu nggak sih di basket gitu? Kayaknya belum ada yang resmi dari Perbasi, kayaknya belum ada. Cuman kalau dari pemerintah atau GOR gitu ya, pemerintah daerah kayaknya udah ada, kayak misalnya setahu GOR daerah itu maksimal kayak yang datang itu 10 pemain kayak gitu. Terus harus Nggak ada cadangan dong? Nggak ada. Jadi kayak benar-benar mereka protokolnya benar-benar kayak membatasi pemain gitu sih. Ya itu susahnya. Tapi mendingan caranya tetap stay safe aja sih, guys. Ya, Ya, kita maksudnya nggak tahu kan. jangan dulu lah. Yang penting bersih kan. Betul. Maksudnya tetap tunggu protokol yang resmi dulu lah dari pemerintah biar lebih Tapi aman. aku cukup appreciate loh sama beberapa GOR yang kemarin kan kita juga sempat basket bareng kan. Betul. Mereka nyediain hand sanitizer. Nah. Jadi mungkin beberapa dari pemilik GOR itu tahu kalau kayaknya masih ada beberapa orang yang butuh olahraga. Jadi mereka nyediain hand sanitizer ya itu kebutuhan sih. Jadi mereka bisa mengantisipasi lah. Apalagi kalau gol-gol daerah itu malah udah di lockdown, bener-bener mereka nggak boleh ada aktivitas di situ. Terus itu lebih apresiasi lagi kan.
Karena bayangin bener, wes seminggu aja penghasilannya bisa berapa, tapi itu Iya. kayak ditutup benar-benar 2 bulan tutup kan udah ya appreciate aja lah appreciate buat pemerintah daerah. Keren sih. Yuven, Iya. ngapain aja Ven? Selama corona Akhir-akhir ini ya, sama akhir corona. ini ya berusaha mencari uang Bisa mencari untuk uang hidup. gimana? Ternak ayam. Ternak ayam. Iya. Ternak ayam. Ternak ayam. Susah nggak Ven? Belum sampai nemu susahnya sih, soalnya skalanya masih kecil. Oh. Terus kalau lainnya ya itu jualan, bikin produk, itu jualan. kita kasih tahu kan. Produk apa Ven? Bisa Ini ada, diorder. bisa diorder. Bisa. Boleh, Ambil, boleh, ambil, boleh, ambil, ambil. ambil. Oh, iya, Boleh, iya, boleh. iya. Biar kita promosi sekalian lah. Iya. Wih. Wih. Iya. Minyak lintah ini ya. Oh bukan. Apa ini Ven? Salah Ini dong. kayak kecap, sambal kecap gitu, bikinan sendiri. Jadi Oh. kita ya jualan lah, maksudnya bikin produk, kita jual buat melengkapi makanan. Ada minimal order gitu nggak sih? Nggak ada minimal beli satu. Minimal beli satu, iya. Minimal Itu beli berarti satu nggak ada lah. kan? Kalau nggak beli berarti nggak order. Pentung kayak sebelah. Jadi kan kita kan dulu kan Bukan karena kita. Loh kan. Halo. Tutulan terus. Jadi kan kita kan dulu kan kenal basket kan ya. Betul. Aku dari basket dapat banyak banget sih. Iya. Dan salah satunya bisa kenal mereka juga karena basket. Tapi tuh bagi beberapa orang mungkin mereka bilang aku karena basket tuh dapat banyak kenalan gitu. Iya bener Iya kan? nggak sih? Iya nggak sih? Iya sih. Bener banget sih. Ya kan orang karena main basket ya main tim kan, pasti nggak Iya. mungkin satu orang kan, pasti ya minimal kalau main basket 10 orang Iya. lah pasti. Jadi ya Minimal jadi kenal 10 orang 10 di tim orang, lu. minimal kenal 10 orang. Tapi misal kayak waktu di klub basket gitu kan kita kan bisa kenalnya kan sama orang-orang yang di luar sekolah ya. Iya, mungkin. iya, betul. kalau Jadi klub temukan gitu ya. Jadi bisa saling tahu, oh ternyata ini sekolah di A, ini sekolah di B. iya. Kita bisa saling kenal gitu loh. Iya. Dan apa ya, engage-nya bisa dapat dan oh misal kayak ada orang lain yang nanya, kamu kenal ini nggak sih? Oh ya pernah sih, pernah tahu sih. Iya. Iya, kalau di psikologi itu namanya investasi sosial. Oh, Betul, kita kayak anak nabung. psikologi, anak psikologi. Iya. Kita kayak nabung tapi bukan nabung sesuatu hal yang fisik gitu bentuknya ya. Cuman kayak relation dan lain-lain itu ternyata dan itu salah satu ciri-ciri orang bahagia itu ternyata kalau punya Teman investment banyak. sosial itu. Yes. Nah, itu jadi Selama ini udah Oh itu standar kebahagiaan. berinvest lah. Berinvest lah. alasan followers dia paling banyak. Followersnya paling Kayak banyak. gitu. Kan saya menabur. Oh, gitu tak ya. bertuai. Enggak. Siapa tahu? Kembali. Tertuai. Siapa tahu? Siapa tahu ada yang kotak. Iya. Cocok kan nggak harus. Sudah. Ingat loh, Sudah. dia punya kan, ingat. Nanti banyak yang marah. Saya kok banyak? maksudnya iya kan? Satu yang marah. Nanti banyak yang marah. Tolong dikat. Oh nggak ada, Nggak ada cut. nggak ada cut ini. Udah masuk itu loh. Ya, udah masuk tuh. Pentung kayak sebelah. Oke, aku mau tanya ke kalian nih. Loh, Aku Sekarang mau iya, tanya. Oh iya sekarang iya. aku. Anda sudah paham sekarang. iya. Sempat Gimana? keteteran nggak? Waktu dulu basket, SMA? Iya SMA. Dari SMA ya boleh. SMA. Sampai kuliah gitu ya, maksudnya semasa basket ya. Oh iya, oke. Ngatur waktunya, terus kan kita kan mesti kan Iyalah, belajar, pasti. prioritas tetap belajar Betul, kan, betul. terus tetap Iyalah. harus bisa latihan basket. Nah itu ngaturnya gimana nih? Siapa? Kamu dulu. Faruk dulu tuh. Oh Faruk dulu ya. Kamu dulu dong, aku yang nanya. Oh iya. kamu nanya ya. Kalau aku sejujurnya mungkin nggak begitu keteteran ya. Karena keteteran itu kan masalah prioritas sih menurutku. Cuman karena Time management. betul time management mana yang lebih penting, mana yang enggak gitu kan. Terus kalau SMP mungkin karena cuman Jumat Sabtu Minggu ya, jadi kayak Iya, ya Sabtu asik-asik cuma gue lah Sabtu. biasa. Oh seminggu 3 kali tapi ya latihan. Minggu itu kayak di Kumala Klub, biasanya di klub. Minggu Oh. klub, terus nih Jumat Sabtu Biasanya sekolah. sekolah. Jadi nggak begitu keteteran lah, tapi memang tetap saya bodoh di dosa gitu. Jadi memang dasarnya aja bodoh, bukan karena basket. Jangan beralasan Anda tertatip bodoh ya. Belajar biar nggak bodoh.
Kok dapat jelek karena apa ya? Karena kemarin aku latihan. Nah, itu gimana So, tanggapan Anda? saya latihan. Ya karena kan dia pulang nggak belajar. Terlalu menyalahkan Nggak keadaan. bisa disalahkan. Nggak bisa ya. Nggak Berarti bisa nggak disalahkan. boleh ya beralasan kan kemarin aku latihan. Nggak bisa dong. Aku Nggak bilang kan. bisa, nggak bisa. Aku nggak ada waktu Pak buat belajar. Nggak bisa. Anda tidak 24 jam latihan. Emang kerja Rodi. Iya, tapi enggak sih. latihan tetap bisa rutin, nggak keteteran juga. Menurutku ya kalau misalnya basket tuh malah jadi suatu hal yang fun gitu loh. Bentuk Refreshing. dari refreshing betul karena itu bagian dari apa ya? Pelepasan eksis negatif gitu bahasanya. Yes. Intinya kayak Kalau penat kita ke betul basket gitu ya. emosi-emosi negatif tuh bisa terluapkan di situ gitu loh. Iya. Ketemu teman, Iya have sih. fun kan. Marah-marahin teman. Hanya di basket saya marah-marah. Saya nggak bisa marah-marah guys. Jadi buat kalian yang pernah dimarahin Kevin sama Juven, itu mereka lagi kesel guys. Iya. Jadi menurutku kayak itu justru malah kayak kalau nggak basket dan makin stres, udah nggak belajar, Nggak bisa seneng-seneng. nggak seneng-seneng juga. Nah. Wes goblok, rak seneng kan ngono kan. Jadi kayak Hidupnya tuh menderita. Ya pasti dia baru seneng lah ya. Misalnya menurutku kayak gitu sih. Jadi Enjoy lah. malah bikin dorongan buat happy aja, jadi lebih bahagia. Nah, Malah justru kalau malah ini nggak sih kayak pernah penat gitu nggak sih betul. sama basket? Oh, kalau- Maksudnya capek, aku kok latihan terus ya. Tapi menurutku malah kita bisa refresh nggak sih? Kalau kita penat malah kita justru larinya ke basket nggak sih? Betul. betul. Cuman tergantung Ada konteksnya sih. ya, Ya. pernah sih ada momen di Tergantung situ konteksnya. pernah. Cuman kalau ya mungkin karena kayak fase gitu ya, masuk ke fasenya kalau waktu Jenuh. ya ngerasanya kalau suruh latihan terus malah kayak tertekan gitu. Iya. Menurutku loh ya. Tapi kalau biasa gini, reguler gini, ya biasa aja kayak tetap fun way rasanya mau basket kapan aja karena nggak ada tekanan kan. Iya. Oke, pernah dimarahin coach nggak? Wih, sering banget lah. Paling berkesan. Pak Songga. Iya. Saya tahu pelatih pertama aku Pak Songga loh. Nah, pelatihnya Oh, Oh iya. Dulu zaman kecil pelatih pertama aku tuh Pak Songga. Loh, kok bisa? Di mana? Di Sedes. Aku klub. latihan pertama kali latihannya kan Sedes. di klub. Oh, Victory. Victory. Tapi dulu Ya, SD. lama banget. Oh, SD. Victory. Oh, udah lama ya? Shout out to Pak Songga. Pak Songga. Cinovi. SMP. Kalau sebenarnya yang paling berkesan mungkin kalau Pak Songga, kalau teman-teman Semarang itu kan tahu biasanya Pak Songga itu kan paling keras gitu. Betul. Si Ule tuh. Ya, si Yule, terus nek duduk ning pinggiran lapangan biasanya. Dasi gundul, lepak ini. Wis ini. Suah. Gue impersonate, Bro. Tenang. Itu yang impresi Pak Songga capek atau Aku enggak tahu sih. Kekesalan Apakah sih dia biasa kayak menurutku. gitu. Kesel sih menurutku. Memang DN sering kayak gitu sih. Kekesalan sih. Cuman memang ya. Ya sebagai pelatih kalau enggak sesuai mesti kesel lah. Iya betul. Karena gini loh, menurutku nggak bisa bilang kalau pelatih jelek atau buruk itu karena dia punya ekspresi kayak gitu ya. Karena kan karakternya beda-beda gitu. loh. Iya. Betul. Masuk. Nggak bisa yang- menyamaratakan Betul. lah. Ada karakter-karakter yang emang kayak dia keras tipenya gitu. Hmm. Karena dulunya pun dia waktu basket ya keras gitu loh. Iya, Jadi iya. makanya dia ngajari kita tuh dengan cara keras meskipun sebenarnya maksudnya tuh baik. Cuman yang anak-anak sekarang ya aku bilang kayak maksudnya generasi yang sekarang itu kan masuk Z, generasi Z terus mulai anak milenial ini kan sukanya yang instan-instan. hard feeling. Betul, karakternya itu kan sukanya yang instan-instan. Jadi ketika ada Pak Sungga kayak gitu misalnya, itu mereka tuh langsung kayak alah, wes ah, males, pelatihnya galak. Nah, itu menurutku yang menjadi beda karakternya sekalian curhat gitu ya teman-teman. Karena menurutku tuh kayak miris aja gitu. Khususnya buat anak-anak sedes gitu ya, anak-anak adik kelasku yang masih sering tak pantau. Pak Songga cuma ngelatih sedes. Betul, kebetulan cuma ngelatih sedes dan dia TU di sedes juga. Sumpah. Betul. Baru tahu. Dia guru juga. Oh. Bukan guru sih, karyawan kan. Oh iya dari dulu ya. sih. Karyawan TU udah dari lama. Nah ceritanya adalah aku sering lihat tuh bahwa setiap tahun tuh kayak yang masuk pertama bisa 20 tuh paling sisanya tinggal 5. Karena 4 mentalnya orang. tertekan. Nah, Tapi ya- karena ya itu karena ngerasa kayak bahwa terlalu keras gitu-gitu loh. Oh, nggak siap. Seleksi alam gitu nggak Nggak sih siap. pasti? Oh. Mau keras nggak keras seleksi alam. Biasa nggak sih? biasa ini ya apa waktu tahun pembelajaran baru Iya. rame-ramenya. Nah, Iyalah, ini pasti ini itu. masalahnya setelah masuk itu. Jadi udah masuk tim nih, Udah udah bentuk tengah-tengah timnya. ya lah pasti. Udah bentuk timnya udah jalan gitu. Misalnya ada kesalahpahaman dikit lah.
Pak Sungga salah ngomong atau ngapain gitu udah langsung semuanya hilang. Jadi benar-benar udah keluar langsung gitu. Dan itu terjadi banyak banget. Udah sekitar berarti aku udah lulus dari 4 tahun yang lalu ya. Itu berarti terjadi di angkatan bawahmu. Betul, berarti minimal 2 angkatan Bawahmu. setelah aku lulus lah. Nah, itu udah mulai kayak gitulah kebanyakan. Nah, ini Vin, yang aku sedih sih. yang aku bilang lihatnya. kadang tuh angkatan-angkatan di bawah kita tuh nggak siap buat nerima hal-hal kayak gitu gitu loh. Kenapa ya? Padahal waktu kita ataupun mungkin atas kita lebih keras loh. Nah, itu Ya kan? Heeh. Angkatan atas kita betul, lebih keras betul. loh. Iya. Bener-bener. memang nggak bisa disamaratakan dong. Kadang kalau dilihat tuh gimana ya, kalau dari sisi kita kan harus nyesuaiin si pelatih punya kultur kan. Tapi kalau di zaman sekarang maju, sekarang tuh ada faktor sekarang gini, kalau anak didik itu keluar, pelatih salah nggak? Maksudnya salah nggak? Ya, Kalau mau lihat dari 2 perspektif sih ada salahnya. Ada pasti ya. salahnya, maksudnya karena Bener-bener perkembangan gitu kan. zaman, kamu tuh juga harus pelatih tuh kadang tuh harus Ya, tahu betul, karakter improve. anak. Improve gitu kan. Nah, aku tuh tahu gitu karena ya dapat pelatih enak waktu kuliah. Jadi karena si pelatih tahu anak, maksudnya anak didik, jadi tuh perkembangannya tuh bisa lebih cepat gitu loh. Betul. Nah, menurutku ya. Jadi kita memahami he pelatih knows how to treat you guys. pelatih Ya. anak tahu pelatih tahu anak didik, jadi tuh cepet banget. Meskipun kayak jam terbang kita latihan sedikit nih, cuman karena ada faktor itu bisa lebih cepat perkembangannya. Jadi Betul. kalau dilihat satu sisi kita harus nyesuaiin ya iya, tapi di sisi lain pelatih harus nyesuaiin itu juga harus iya sih menurutku. Ya timbal balik lah. Timbal balik Ada lah. kerjasama Maksudnya dari 2 sisi lah ya. kalau ada kerjasama dari 2 sisi kan pasti progresnya harusnya lebih Ya, cepat. lebih enak kan. Ya betul. Mungkin ini ya, kita kalau misal waktu latihan gitu senang banget kalau misal kita dapetin apresiasi kayak kecil-kecil kayak Betul. nah nice, nah gitu, oke bagus tuh, Nah. oke, oh udah improve banget ya. Kadang-kadang tuh yang apa ya, namanya manusia Iya, tuh yang susah iya. mengapresiasi Ya, gitu. menguatkan Iya. gitu kan. Iya. Lebih ke arah menguatkan gitu kan. Iya, makanya pelatih juga harus perlu belajar tentang apresiasi. Nah benar sih. Nah, Terus kalau apa ya, pemain-pemain biasanya Betul. yang apa ya, leader kali ya, harusnya juga perlu sih. Iya sih, Perlu kapten sih, atau itu leader perlu, mungkin itu perlu kan sih. ya. Perlu. cuman kalau aku lihatnya tuh menyikapinya gini, karena setiap generasi itu kan karakternya beda-beda. Kayak generasi kita kan maksudnya masih X gitu-gitu kan. Iya. Nah, kalau umur-umur sepak Sungga itu kan kita sekarang bisa generasinya tuh hitungannya baby boomer namanya. Yes. Nah, dimana dia tuh biasa dikerasin gitu loh. Treatnya di angkatan dia itu memang begitu keras. Jadi karakteristik yang muncul ya memang Keras. orang-orangnya keras, biasanya cenderung kolot. Iya. Gitu. Nah, orang-orang yang kayak gitu tuh menurutku ya mereka percaya bahwa nge-treat kayak gitu tuh Yang satu hal yang terbaik. benar dan terbaik buat mereka karena di Standar zaman bener mereka kayak mereka. gitu. Dan biasanya akan cenderung buat susah buat improve. Iya. Nah, itu yang bikin Oh. itu yang menurutku memang susah. Jadi kayak karena karakternya sudah kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu ya piye ya memang harus ngasih pemahaman ke anak-anak zaman sekarang. Kalau apesnya mereka bukan apes sih, maksudnya beruntungnya mereka ketemu pelatih-pelatih kayak gitu. Karena nggak semua pelatih bisa improve kayak Ivan bilang tadi. Memang kita nggak bisa bilang kayak semua pelatih itu bisa improve kayak gitu. Bahkan sekelas NBA pun ya banyak pelatih-pelatih yang kuno tuh stay in karakternya kayak gitu terus. Popovich kayak gimana, Oh, iya. pasti beda banget sama Steve Kerr yang sekarang. Iya. Iya kan, beda banget. Terus Iya sih. banyak sih. Pelatih generasi Nah, baru lah itu dibandingin Popovich. susahnya sih. Nah, pesannya adalah ke anak-anak zaman sekarang ya, tolong jangan biasain kayak diambil hati Ambil semua hati gitu. ya. Nah, No hard feeling lah. Nah. Kita juga tahu kan pasti pelatih kan kayak gitu kan pengennya kan Betul. ayolah kamu tuh ngelakuin hal yang bener gini loh. Iya. Cuman mungkin caranya Belum mereka sampai salah. aja. Nah. Jadi belum masuk klub aja. belum Jadi masuk pemahamannya sih. Tapi menurutku tetap mereka tuh mengusahakan yang terbaik lah buat kalian sebenarnya. Iya sih. Cuman memang nggak bisa nutup kemungkinan kalau mereka tuh berbuat salah yang misalnya keterlaluan. Aku pun yang ngerasa bahwa mungkin ada beberapa trait ke aku dulu tuh yang keterlaluan gitu loh. Ya maksudnya kayak aku pernah bahkan sampai aku datang eventnya di Salatiga ini aku ingat banget di UKSW. Aku datang gara-gara pertanyaan sebelumnya tuh waktunya mau habis tapi aku nggak passing, aku hajar sendiri kan. Aku maksain gitu loh. MVP Pertandingan gitu. selanjutnya nggak gitu cuy. pertandingan selanjutnya aku datang ke Salatiga dari Semarang jauh-jauh. Aku cuma diduduin, nggak dimainin 4 quarter. Padahal itu semifinal, aku ingat banget. Duduk, aku benar-benar duduk Karena hal itu. karena hal itu.
berarti kan sebenarnya nggak menutup kemungkinan mereka salah banget gitu loh. Nggak menutup kemungkinan mereka sebenarnya nggak bisa buat salah juga kan. Tapi jangan terus semua tuh dimasukin hati gitu loh. Kayak ya udah sabar aja. Pokoknya intinya ya sakit hati wajar nggak sih? Betul. Tapi jangan apa ya? Mungkin jangan terlalu lama jangan ya. terlarut aja. Ya nggak gitu. usah. Mungkin aduh kok gitu Nge-down sih. lah. Ya udah, what's next? Ya udah. Kalau aku udah dapet teguran ini, ya aku harusnya mau perbaikin dong. Betul. Iya. Selanjutnya, step selanjutnya Terlepas bener atau salah kan. terlepas bener atau salah. Bener. Karena itu akan nanti bakal ngaruh ke kehidupan juga sih. Kayak di dunia kerja pun akan seperti itu gitu loh. Atasanmu ya bakal ngamui kue either kamu salah atau benar kan gitu kan. benar. Nah, ya menurutku ya udahlah. Tapi kita dari basket tuh aku dari basket belajar banyak banget sih. Iya, betul. Salah satunya ini disiplin. Ya, Buat itu misal jelas banget sih. kita misal anggapan latihan jam 4 gitu kan. Kita setengah 4 udah salin lah siap-siap. Soalnya kita ambil setengah jam buat stretching dan lain-lain. Yeah. Jadi jam 4 kita udah ready di lapangan. Ya udah yuk kita latihan. Kalau emang ada beberapa yang telat, ya udah mereka dikasih Terima hukuman. konsekuensinya. Ada Yeah. konsekuensinya, tapi ya kadang-kadang tuh anak-anak ya nggak siap gitu loh sama konsekuensinya. Apa sih? Loh kan tadi kan aku padahal habis ini, aku kan udah izin ini, ada izin ini, tapi kan ya itu kan kesepakatan bersama ya. Iya lah. Tetap. Ya itu harus menerima lah, nggak bisa dipaksain. Belajar disiplin, tepat waktu, Ya. nggak sakit hati. Ya, Karena manajemen. menurutku, gila, banyak banget sih belajar dari basket yang sekarang mungkin kepake. Itu Iya. memang sih. Cara nyesuaiin ketemu orang baru yang dimana dulu Iya. ketemu orang baru tuh nggak berani buat halo kenalan namanya siapa ya kan bener kan. Apalagi yang enemies turns to Oh, friends gitu ya. rival gitu ya. Rival, terus kayak kudu temenan gitu kan. Cakil. Wah, kemaki banget nih. Ya itu ya biasa nggak sih olahraga semua pasti ada Iyalah, sisi kayak pasti. gitunya lah. Itu yang bikin seru sih sebenarnya. Itu kompetitif. Kompetitif. Pengen wah ini sainganku nih, aku pengen apa namanya one step ahead daripada dia. Nah. Jadi motivasi gitu kan. Iyalah. Tapi kalau aku di Loyola sibuk banget itu, sih. Itu juga. Nah, tuh. gimana nih? Kulturnya lebih Gimana ngeri nih? sih. Karena kita kan tahu Loyola itu kan bisa dibilang kan sekolah yang Orang pinter kan. Dasarnya ya, dasarnya. Iya. pinter berarti. Aku ranking 22 dari 28. Aku inget banget tuh. Ranking 22 dari 28. Ya aku dulu latihan tuh 3 kali. 2 kali apa 3 kali. Hari apa? Selasa, Kamis, Jumat. Oh. Aku latihan 3 kali Selasa, Kamis, Jumat. Waktu kelas 11, 10. Nah, itu latihan jam 3 sampai jam 6. Terus Selasa, Kamis, Jumat. Nah, terus aku tuh dulu masih les. Aku kan IPA. Kita mesti les matematika sama kimia gitu kan. Kimia fisika. Les jam berapa? Nah, les aku itu tuh biasanya di berarti apa? Senin, Rabu. Yang Senin, nggak Rabu. basket kan? Yang nggak basket. Pasti. Senin, Rabu itu aku les. Ya sibuknya kayak gitu. Jadi pagi Belajar di sekolah. enggak pagi sekolah nih jam Yeah. 7 kan kita masuk terus habis itu sampai setengah 2 istirahat jam 3 latihan Ngeri. jam 3 latihan sampai jam Padat 6 banget gitu maksudnya. jam 6 nah Pulang masih ulangan lagi besoknya ulangan kan Nyiapin buat besok. biasanya aku ke perpus. Kalau di Loyola tuh perpus buka sampai jam 9. Jadi habis jam 6 aku nggak mandi apa segala macam, cuma lepas sepatu, ganti celana, ganti baju, Siap-siap buat besok. ke perpus. belajar. buat Belajar. besok ya. Nah, aku beruntungnya waktu di sana itu di Loyola tuh beruntungnya teman-temannya tuh bantu. Oke. Jadi kayak Suportif gitu jadi ya. jadi kayak grup Ya. learning gitu loh, belum Loni. learning. Loni namanya kalau Loyola Loni. Aku beruntungnya tuh di situ. Jadi nggak hancur banget. Jadi kayak bedanya sama les tuh kan kalau les kan guru ngajar sama kita. Kalau Loni kadang tuh enaknya tuh aku nggak tahu apa, aku langsung Bisa nanya, langsung langsung. spesifik tanya. Terus kalau aku emang sampai nggak kuat, maksudnya latihannya tuh biasanya latihan fisik contoh. Habis itu besoknya ulangan, biasanya aku langsung spesifik kayak belajar cuman 5 soal yang 5 macam. Satu macam gini. Udah besok diharapin cuman kayak beda angka. Tapi konsep berpikirnya itu sudah belajar gitu Minimal loh. udah paham gitu ya. Minimal paham. Nah, biasanya kalau di aku tuh krisis tuh
nggak keteteran sih, kalau maksudnya masih bisa ngikutin, cuman keteteran dinilai itu keteteran nilai lah. Tapi itu klasik banget kan, nggak semua anak basket yang keteteran dinilai tuh sebenarnya. Hampir kabeh kan. Hampir semua nilai itu terjun, Ya, hampir semua nilai sih terjun karena ya, tapi kalau nggak membela pendidikan, maksudnya nggak membela belajar, aku juga nggak bisa basket gitu loh. Maksudku bener. bakal ada konsekuensi dari pihak sekolah. Jadi karena kalau di Loyola tuh basket pendidikan. Kamu tidak bisa mengalahin pendidikan gara-gara alasan basket. Kita kamu sekolah akademis kan. Kamu nggak bisa nyalahin pendidikan untuk basket gitu loh. Jadi saling berbalik tuh alasan nggak bisa. Jadi cukup padat. Nah, aku beruntungnya di Loyola tuh itu tadi karena ada Loni itu bisa belajar. Jadi ngikutinya di situ sama di kelas. Untungnya, kelas tuh untuk beberapa subjek tuh langsung ya maksudnya dengerin di kelas lah, maksudnya sekali nangkep gitu loh. Kalau enggak sekali nyatet untungnya gitu. teman support ya tapi ya. Untungnya teman-temanku mau ngajarin aku sih. Tapi kalau aku nggak bisa Kambing hitam lah, jadi kambing hitam gitu ya. Ya kalau balik lagi keteteran itu tuh tiap orang tuh punya standar sendiri-sendiri gitu loh. Yang anggapan udah jam 6 capek, keteteran, tapi mereka nggak ada effort buat belajar. Ini bukannya nyerang siapapun loh ya. Maksudnya aku sering dapat info kayak gitu, dan kalau emang kita udah basket, kita harus tahu konsekuensinya. Iyalah, ya udah. pasti. Karena kita udah ngorbanin waktu belajar, at least yang lain tidur jam 10, kita jam 12 dong. Harus bayar harga lah istilahnya, ya nggak sih? Pilihannya mau apa enggak, maksudnya sebenarnya kalau mau effort ya pasti bisa gitu lah. Maksudnya nggak mungkin setelah basket tuh nggak bisa belajar tuh nggak mungkin. Pasti kalau abis latihan seger deh. Iya. Nah kan, pasti tuh seger. Aku juga ngalamin. Abis latihan tuh pasti seger. Kamu abis latihan, yang makan, seger mandi. itu besoknya waktu bangun. Besoknya pasti capek. Langsung Tapi kalau tepar. abis latihan tuh, Iya. nah ya jadi Nggak bisa jadiin buat alasan gitu ya. ya sebaiknya jangan dijadiin alasan. Tapi kalau kamu alasan ya berarti kita tahu standarmu kayak gitulah. Kalau emang udah tahu nggak bisa ambil tanggung jawab yang lebih, Ya berarti kita tahu udah lah segitu lah. aja. Jangan nambah banyak kegiatan. Ya Karena cukup emang tahu lah kita kamu kayak gimana. ada banyak gitu. tanggungan yang lebih penting. Iya, benar. Tetap mau gimana coba, akademis nomor Penting satu lah, ya. penting. Intinya lebih ke tahu porsi sih menurutku. Sadar diri itu penting sih. Kayak Iyalah. memang nggak mampu ya jangan dipaksakan gitu. Iya, benar-benar. Kalau memang harus milih, aku lebih suka orang-orang yang bijak kayak gitu sih. Lebih milih ya. Milih iya. yang mana? Kalau kamu memang mentingin belajarnya ya oke. Ya udah, belajaran aja. Dan Basket tinggal. kita nggak boleh marah ketika teman kita yang misal Betul, ya. berdampak Ya. banget, Nggak bisa, berdampak betul. banget buat tim. Betul. Terus kita terlalu menuntut mereka kalau kok nggak asik sih. Nah, Ih, itu kita udah, ada udah, event udah. loh di sini loh, kok kamu nggak mau latihan sih. Karena Tapi kok kita nggak orang tahu beda-beda alasannya. gitu ya. Nah, kita nggak tahu alasannya mereka kalau Betul. ternyata aku nggak bisa banget nih. Ini nilai rapotku udah turun banget. Aku harus memperbaiki gitu ya. Betul. Itu tuh pilihan dia gitu loh. Balik Ya, kita ke respect prioritas dong lagi sama sih. mereka dong. Kalau aku ya pernah beberapa kejadian itu pasti sering nggak sih Loyola kan? Wah, gila sih. enggak sih. Loyola beruntungnya kita mau latihan terus. Oh, Aku 3 tahun Loyola. sama semua pemainnya. Iya, maksudnya nggak ada yang hilang-hilangan gitu loh. Maksudnya Oh. bareng-bareng terus beruntungnya. Nah itu asiknya sih. yang Beruntungnya tuh di situ kayak mereka basket tuh biar seneng buat kumpul. Nah, gini nih, Van. Apa? Bareng-bareng terus kamu kan sempat kapten kan Di mana? di Loyola? Sempat. Nah, kadang tuh coba ceritain dikit nih gimana cara bangun engage anak-anak. Karena itu tuh yang susah loh kadang-kadang. Kita tuh sebisa mungkin kan tim kan ya nggak cuma solid di lapangan, tapi gimana kita tetap engage waktu di luar lapangan gitu. Aku kalau engage ke pemain itu kalau di Loyola jarang sih, maksudnya mengajak gitu kan. Maksudnya Iya, sendiri gitu kan. aku jarang mengajak mereka untuk latihan. Aku cuman nunjukin kalau aku latihan. Oh, jadi Aku cuman nunjukin. they look up to you kan. Aku berharap mereka lihat akunya Terus komit. jadi semangat sendiri gitu. Maksudnya karena punya kesadaran. jadi kayak aku yang nge-start buat komit, mereka tahu ya kita komit bareng-bareng gitu akhirnya. Jadi kalau engage Engage the more lah ya. lebih baik, aku lebih seneng gitu. Maksudnya kalau sama-sama ngomong, ngajak gitu, kalau kita nggak berbuat tuh ya kurang lah, gitu ya. kurang. Iya. Bukan percuma, cuman kurang gitu. Jadi Kasih contoh dulu di lapangan yuk. Namanya leader harus kayak gitu. ngasih contoh dulu lah.
Ya kayak gitu. Terus sama ya kuliah gitu. Aku bukan dari dulu, maksudnya waktu kuliah juga aku cuman ngasih contoh. Aku ya sempet ngajakin beberapa yang aku kenal yang waktu mau main basket. Aku ngasih contoh aja lah, ngasih contoh mau nggak ada lapangan apapun, keterbatasannya kayak apapun. Meskipun gitu ya. ada anak yang mau nggak ada acara tapi ngajarin aku ya aku dateng apa segala macam. Pokoknya cuman kasih contoh lah, nggak yang banyak ngomong yang ngajakin gitu. Betul. Nah, aku sebagai kapten sih gitu aja. Ya, dipercaya sebagai kapten. Dari Kevin gimana, Vin? Lu pernah nggak sih? Maksudnya tetap nggak harus kapten sih, maksudnya nggak kapten kok. Ngasih contoh buat temen-temen kan, ngasih impact lah. Sebenarnya gimana kalau cara buat jaga engage itu, solidaritas itu tuh Oh, gimana? makan bareng nggak sih? Makan bareng habis latihan. Itu tuh itu bisa penting loh. memang. Kalau cerita sedikit dari SMP itu, dari SMA juga ya. Kalau SMP kan ya ngerti dong Sam ya, kayak Kita kita selalu bareng terus makan, dolan gitu-gitu sering bareng. Apalagi ditambah satu klub bareng, iya, masih main di klub, kalah bareng terus. Ya, menang lucu bareng. Ini rumah ini jadi saksi bisu nih rumah Juven. Oh ya, kita lagi di rumah Juven guys. Dulu istirahat tuh kalau Jadi waktu ini lapaknya tanding baru. kesini kan, Iya. ya sering kayak gitu, terus dibawain Milo anget, makan pisang itu kayak wah ngangenin Ngecas banget sih. lah, iya, bener-bener. Menurutku itu penguatnya Cukup. sih, penguatnya. Jadi kayak chemistry itu kan nggak hal yang ngomongin hal instan deh, tapi semua diciptakan lewat proses gitu kan. Jadi semakin kamu deket be orang-orangnya kayak semakin sering kumpul ya chemistry-mu akan semakin dapat gitu. Kayak sama Juven dulu aku playmaker ya aku nggak lihat passing Juven ya Udah ngerti di mana kapan dia mau passing juga pasti udah, tahu. karena wes sering terlalu Lopes lah, Betul, tiap hari ketemu udah, kan. udah gini loh guys. Yaudah. Apa itu? Lengket Oh. sudah jadi satu. Iya Topeng itu. lah ya. Betul. Ya kejadian itu sama pernah waktu kuliah teman-temanku UMN. Jadi kita basket tuh karena seneng basket, bukan karena tuntutan untuk lomba. betul. Kita Yang habis paling penting basket main bareng, nggak basket ya kadang kumpul, nggak at least cuman bertiga atau berempat ya kumpul. Terus nggak ada yang nyalain tuh, nggak ada salahin satu sama itu lain. poin paling penting Itu ya bikin timnya tuh jadi banget, terus timnya enak banget. Meskipun ada masalah tuh selesainya cepet, itu enak. Sebenarnya tim enak itu, maksudnya itu tim lingkungan yang UMN baik gitu ya. apa pemain-pemain UMN Shout out. enak. Betul, tapi memang bener sih maksudnya. Pengaruh sih temennya. pengaruh harus chemistry-nya dapet tuh pengaruh. Maksudnya tuh gini loh, basket itu kan makanya kok banyak orang yang bilang tuh it's more than just a game gitu loh. Bener gak sih? Ini tuh Iya, di luar. iya. Dan kecintaan itu datang ya karena kamu cinta sama dia. Ibarat kamu sama pacar karena kamu suka ya kamu nggak perlu disuruh dia datang, kamu akan datang sendiri. Asik. Bener ya? Bener, basket itu masuk. sama, basket itu Ya, sama loh bener, sebenarnya, bener. ya kan? Karena kecintaan ya wes. Iya, bener, aku cinta kan kadang rindu. Iya. Jangan rindu. Kamu nggak akan kuat. Kadang-kadang. Tapi sih, Iya, maksudnya bener. kadang-kadang tuh bagi beberapa orang, kalau misal di sekolahku dulu tuh susahnya itu. Nah. Karena kita cuman ada berapa ya, 3 atau cuman 2 orang yang emang suka, bisa dibilang suka sama basket. Tapi tuh ketika nanti ada event, oh nih misal ada walkout nih, atau enggak ada Terus Zalika, baru pada datang terus, semua ya? baru pada datang. Nah itu tuh kadang yang susah jaga engage itu loh. Iya. Ngumpulin orang-orang yang Pelatihmu soalnya gini. Loncatnya jauh. Opo emang. Mas Kancil maksudnya. Iya, toh, Mas Kancil kan. Maksudnya lompatnya jauh kan? Iya, jauh. Bukan karena Oh enggak, udah Oh. cukup nih. lanjut lanjut. Nah, itu sih. Tapi emang Keren sih. penting banget sih. Susah loh tapi buat jalin hubungan itu tuh. Dan kadang tuh salahnya gini ya, karena harus dipahami dulu bahwa basket tuh dasarnya karena cinta gitu loh. Iya. Kayak tadi kembali lagi kayak kalau kamu sayang, kamu cinta ya kamu akan datang. Dan berarti kan nggak boleh ada paksaan di situ. Dan kalau maksudnya aku sering sih kalau teman-teman kuliah, maksudnya fakultas tuh bakal tahu kalau misalnya aku ya kayak event gitu, aku nggak pernah maksain mereka buat datang. Dari dulu bahkan kayak ketika aku masuk tuh kayak rework, jadi kayak timnya tuh di revamp lagi lah kalau bahasanya apa sih, kayak dibentuk lagi, rebuild lagi karena bener-bener yang lain lalu-lalu tuh keluar semua. Oh. Bahkan Dari nol lagi ya. betul kayak kakak tingkatku yang 2 tahunku yang sebenarnya bagus-bagus tuh udah keluar semua karena males.
Tapi karena aku datang ya aku bilang kayak aku ngajak cuma sekedar bilang ini tuh udah nggak kayak dulu lagi gitu loh budayanya. Kalau kelas 2 tahunnya malas karena nggak kedatangan Kevin. Oh, nggak gitu. Ketumpuk. Tahu gitu kan harusnya Kevin seangkatan sama kita. Tidak selesai cerita saya. Jadi kayak ya itu maksudnya intinya adalah basket itu kan kecintaan. Ketika orang tuh datang terpaksa kan nggak fun juga jatuhnya, nggak senang juga di situ. Ketika ada orang yang nggak datang itu jangan malah terus dicemooh seringnya gitu kan, dionek-onek kayak makin nggak datang, makin nggak datang malahan ya. Malah nggak datang. Kayak menurutku bukan Tertekan gitu ya? cara nge-treatnya kan. Udah tahu dia tuh nggak punya cinta di sini terus makin di bom lagi nih, kayak makin tuntutan ditoksikin lagi gitu kan. Terus makin dia makin malas berdatang gitu loh. Kalau semisal dia datang pun dia datang kemungkinan besar karena aku nggak mau tuntutan doang ya. Paling terpaksa. Aku datang biar aku nggak society. diejek-ejek lagi sama orang-orang. Bukan karena emang dia suka sama latihan sama kalian takutnya. Makanya itu harusnya kan ketika nggak datang ya udah ajak aja terus maksudnya dengan cara yang baik gitu loh. Jangan malah dengan cara dia lelek gitu maksudku. Ya paham kan? Karena aku sering dijelek-jelek gitu. Jangan aja sedih. Kadang buat teman-teman Kevin nih tolong diperhatiin nih Koko satu ini. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu guys cerita dari kita. Dan ada kemarin kan aku sempat buka Q&A ya. Kalau ini pertanyaan dari teman-teman tuh. Jawab cepat aja kali ya dari Q&A ya. Jangan yang lama aja biar 3 episode. Wih, 3 episode. PR saya nih. Anda yang punya channel. Langsung ya ke pertanyaan pertama. Betul. Apa yang membuat kalian tertarik sama basket? Dari Aku, Kevin dulu deh. Juven dong, aku suka basket karena mungkin pertamanya terbiasa. Maksudnya karena dari kecil. Aku kelas 2 SD. Udah, maksudnya basket megang bola tuh 2 SD. Terus bola loh ya, pegangnya dia 2 SD bola basket. Terus bukan yang lain. Sampai sekarang tuh kenikmat yang aku suka tuh karena permainannya tuh kenikmatan. Maksudnya ini tuh ada strategi gitu loh. Aku mikir. cukup suka dengan permainan strategi. Maksudnya game-game apa, maksudnya game yang mengandung strategi, harus apa, orang kemana tuh aku suka di situ. Jadi mungkin lebih menikmati bermain taktik tuh aku senang. Jadi kadang effortnya tuh kecil aku tuh. Jadi aku lebih seneng main taktik soalnya. Gitu. Effort mendapatkan Anda sekecil dari tapi taktiknya meskipun jangan salah. Main belakang. Backdoor lebih kosong. Kayak gitu. Ya gitu sih aku seneng basket karena gitu. Terus ya teman-teman lah pasti. Iya teman-teman juga harus sih. Kevin gimana Vin? Kalau aku sejujurnya ini baru-baru ini aku sebenarnya sekalian sharing ya, aku cerita dari mamahku cerita gitu. Jadi ternyata tuh waktu mamamu kecil apa sih? enggak, mamahku biasanya karambol di gundul. Dulu. Nah jadi mamaku baru-baru ini kayak cerita kayak dulu tuh aku kayak kecilnya tuh hiperaktif. Jadi kecil hiperaktif bukan literally penyakit hiperaktif yang ini enggak jangan enggak gitu sih maksudnya kayak gini guys. Enggak. Jadi mencontohkan kalau aku tuh hiperaktif dulu. Nah menurutku kalau dulu tahu mungkin teman-temanku tuh mesti banyak yang tahu kalau dari SD itu aku suka cabang-cabang atletik, jadi lari, futsal. Dulu temenan futsal juga sama Juven. Futsal. Sama loh. Badminton. Aku semua tuh memang ke arah sana. Nah, itu mungkin kayak apa ya? Bagian dari kebahagiaanmu. Betul. Jadi ngurangin impuls yang aku dulunya hiperaktif, jadi diarahin ke suatu hal yang lebih bermanfaat gitu loh. Nah, akhirnya ketemunya di basket. Yang benar-benar ngerasa kayak match. Nah ditambah lagi yang menurutku yang kalau sekalian ini ya maksudnya nyambung kalau ada pertanyaan yang paling berjasa di hidupku ya Cik Novi. Karena pelatih pertama aku dia yang nemuin bener-bener yang sabar, bener-bener kayak yang ngarahin terus. Dia yang tahu dari nol gitu. Iya bener-bener kayak ya gitulah. Kayak basicnya itu kalau menurutku ya semua orang yang punya basic atletis, maksudnya minimal dia bisa lari kenceng dari kecil itu biasanya tetap gampang kok ngelatihnya. Jadi ibarat kayak mobil tuh tinggal dipoles aja, tinggal ya udah nanti
bisa lah pasti gitu, dilatih aja. Gitu. Iya, Jadi iya. kayak ya itu karena itu sih. Jadi menurutku kalau nggak ketemu basket mungkin aku Mungkin bisa karena- hiperaktif saya ini. Iya. Mungkin karena udah ngeliat, oh Adang ini ada potensi. Nah kadang-kadang tuh tiap pelatih itu bisa ngeliat Harus, potensi. itu perlu. Itu Itu PR Yang- pelatih. Heeh. jadi jangan underestimate dulu kan dari awal gitu. Iya. Dulu aku pun masuk juga nggak bisa main, ya sama aja. Juven dan lain-lain tuh udah kayak wes dewa, aku nonton ya, wih, sangar banget gitu. Gitu sih. Ya tapi masih mau ngajarin nggak? Oh masih, dia best friend namanya. Mau Oke, mengadu lanjut. domba dia guys. Enggak. Tidak bisa. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Betul. Nih, waktu dulu atau mungkin sampai sekarang, gimana cara ngadepin rasa jenuh latihan? Rasa jenuh latihan. Kalau dari aku ya, malah justru kita ke basket tuh waktu kita jenuh nggak sih? Betul. Ya kalau dari aku gitu sih. Jadi jenuh mungkin lebih ke sedih aja kalau misal yang latihan dikit. Jadi kalau aku itu ada sedih dikit kalau misal nggak bisa game. Oh, yang latihan nggak. Ya, Itu paling main anak basket bisa relate pasti. Iya. Anak basket bisa relate. Kalau nggak bisa game tuh Nggak bisa game. pas latihan Fisik. males. Oh. Iya kan, pas latihan males Bener, begitu bener, game. bener. Wow. Terus waktu begitu game ngitung cuma sampai 9. Nah, bener. 3 on 3, 3 tengah on 3. lapangan. Iya. Iya, kadang-kadang tuh sedihnya tuh gitu loh. Kok yang latihan nggak ada 10, padahal tuh Betul. ayo kita kan mau have fun. Aku juga mau have fun di lapangan, mau main biar bisa kita latihan bareng. Lebih ke itu sih. Kalau jenuh malah justru basket tuh buat penghilang jenuh kalau aku. Kalau kalian gimana nih? Aku Nah, kalau gimana? aku beruntungnya aku kayaknya nggak pernah jenuh. Hmm. Nggak pernah jenuh karena dalam latihan atau enggak itu dalam main basket menikmati dan ada target gitu loh. Maksudku biasanya kan kita ada lomba-lomba kan. Jadi kayak aku latihan nih ya buat lomba ke sana. Jadi ke sana ya investasi lagi nih. Aku latihan tuh investasi ya. Harus ngasah Ya, lagi dong. nah, ngasah lagi meskipun capek ya beruntungnya nih aku nggak ngerasa jenuh banget sih. Mau ada orang, maksudnya mau ada banyak orang atau ada sedikit orang. Ya kalau sedikit orang ya gimana, maksudnya tujuannya sih aku investasi diriku sih. Maksudnya kalau waktu sedikit Improve kan? investasi Ya diri, udah, makin kalau waktu latihannya banyak intens. investasi tim buat nanti di lomba. Selalu improve terus gitu kan. Jadi at least aku bisa lebih baik kok. Iya, bener sih. Daripada nggak sama sekali, waktunya juga buang kemana kan Ya nggak ambil tahu. positifnya kalau misal yang latihan sedikit ya Ya, dapat investasi porsi, diri. Lebih fokus ke dapat diri porsi sendiri gitu lebih kan. banyak. Iya gitu sih. Kevin gimana, Vin? Iya, kalau dari aku masalah jenuh atau enggak, kalau ditarik lagi, berarti sebenarnya kalau masih misal karena kecintaan loh ya, datang karena kecintaan dan kamu masih merasa jenuh, berarti ada yang salah dengan lingkunganmu. Sesimpel itu sih. Betul kan? Kalau semisal kayak sekarang nih ya, kita datang fun game misalnya. Lingkungan kita fun enggak? Ya senang lah. Basket satu minggu aja gak bakal bosen aku menurutku. Iya, Capek iya loh ya, tapi bosen enggak. Cuman worth it gitu loh capeknya. Karena Senang. kalau sekarang sih memang karena kita buat fun doang ya. Jadi karena kalau datang tuh bisa seneng banget. Dan ketika mau basket tuh bisa se-excited itu gitu loh. Malah nyari ya, Betul Malah kan? nyari, Iya kan? nyari. Ini ada latihan nggak hari ini? Betul. Aku nggak, maksudnya aku bukan yang memungkiri kayak aku tuh nggak pernah bosan gitu ya. Aku ya ada di fase itu ketika misalnya timku nggak suportif, aku dapat ada orang yang nggak cocok sama aku misalnya gitu. Ya kita bakal ngerasa nggak nyaman loh soalnya kalau di situ. Itu sih paling. Jadi intinya carilah lingkungan yang suportif. Kalau nggak bisa cari, penduklah. Iya, Jadi pelopor. Jadi pelopor. Nah, Kalau nggak bisa semua, menerimalah lingkungan Anda. Kalau nggak bisa aku nerima? sih, nggak bisa nerima, Nggak usah basket. nggak usah basket. basket sendiri. Oke. Piring kompleks. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah kepikiran nggak buat menjadikan basket sebagai profesi? Kalau sejujurnya, kalau aku nggak pernah sih. Belum sampai situ sih targetnya. Cuman aku selalu set target sih dari SMP itu, mulai dari SMP aku selalu set target. Jadi aku tahu kalau basket itu bisa menunjang prestasi akademis. Dimana prestasi akademisku bodoh. Jadi ya itu. Jadi wes bodoh nek ra duwe prestasi yang lain, Ya, yo piye benar. opo Ya, sih ya, meh. benar. Jadi kayak apa yang mau Dibanggakan. mbok banggakan dan mau mbok jual gitu loh. Nah, jadi aku mikirnya kayak gitu sih. Terus dulu untungnya kan masuk sedes tuh jadi lebih gampang karena itu. Karena Iya, basket. For your information, saya ketolak dari Loyola 2 kali.
Terima kasih Loyola. Jadi jadi lebih itu gampang. opsi kesekian. Oh enggak, opsi kedua. Lah iya, berarti Sedes bukan yang pertama. Oh enggak, enggak. Oh enggak. Sudah tahu, Iya. sudah tahu semua kalau itu. Oh berarti Sedes itu cadangan. Betul. Cadangan terakhir. Maaf guru-guru Sedes ya. Yang penting tidak ISKI. Enggak. SKI rujukan loh. Rujukan loh, sekolah rujukan. Tapi loh. kurang pemain. Tidak mementingkan itu soalnya. Oh Iya, pembelaan. Iya. Terus sih. jadi kayak Iya, selalu enggak. set target sih. Untungnya. Jadi Tapi kayak- enggak profesi toh. enggak profesi, tapi tetap set target. Jadi waktu SMP biar SMA-nya gampang nih. Oh. SMA harus berprestasi biar kuliahku gampang. Jadi sebenarnya berhenti di situ aja sih. Ya, tujuannya itu. Nah, waktu ternyata puji Tuhan ya memang membantu banget Membantu. waktu kuliah. Oh. Gitu. Jadi kayak teman-teman ya mulai sekarang harus belajar set target dalam hal apapun menurutku. Nggak cuma di olahraga basket loh ya. Sekarang kayak semua atlet itu sekarang lebih dihargai sih menurutku. Apa aja kan kayak Apa dihargai aja. kan sekarang. Kayak unifnya kita, Unika gitu misalnya, sekarang semua atlet tuh dihargai, taekwondo, volley. Iya, benar-benar. Apapun kalau punya prestasi nasional atau Cuman mungkin beasiswa nggak semua fakultas. iya betul, cuman pasti tetap dihargai. Jadi ya itu. Oke, tadi Tekuni Van. aja. Gimana Van? Kalau aku Pernah nggak? berpikir sebagai profesi sih nggak berharap. Cuman nanti kalau mungkin ya Pak, ya bisa gitu ya. kalau bisa Kalau ya memang. diambil kalau ada kesempatan. Nggak berharap. Cuman ya aku sih fokusnya cuman buat tim yang lagi aku bela sih biasanya. Oh iya. Aku fokusnya ke tim yang aku bela, yang bisa bangga, bisa seneng. Tapi kalau profesi malah lebih ke pelatih. Aku malah berminat kalau mau pelatih. Karena kan aku emang dari orangnya senang strategi Betul. toh. Jadi aku nanti nyusun tim tuh Iya. cukup senang. Jadi Juven itu salah satu pemain paling pintar lah dulu. Cerdas. Serius ini nggak Iya, bohong. bener-bener. Serius. Jadi serius. kalau- Pola improve sendiri ya kan. ngeri sih. Jadi kalau Luar biasa ada apa ya? mau aku disuruh jadi pelatih sih mau. Tapi aku kan belum dapat cari lisensi. Dia mungkin nanti dulu Iya. atau gimana. Betul. Tapi kalau Anda mau latihan sama Nah, saya, itu bisa. boleh. Latihan sama saya. Bisa sekalian berternak ayam. Saya diberkati punya ilmu banyak. Betul. Membuat sambal. Ayo. Oke. Berarti untuk jawabannya mungkin belum terlalu ya. Kalau Belum profesi terlalu ya. Kalau Nggak ada malahan. Lebih ke Oh, faktor lain. Bisnis basket di Indonesia tuh nggak bagus. nah itu kalau dari aku ya ngelihat potensinya di basket apalagi di negara ini karena mungkin rada kurang apa ya kurang di Belum terlalu disupport lah. belum terlalu disupport jadi Betul. kalau memang mungkin ada kesempatan ya paling berapa persen lah karena emang ada prioritas yang lebih Iya. menjanjikan kalau menurut aku. Iya, Menurut karena aku. bisnisnya belum bagus itu. Iya. Aku sih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, tapi jangan buat anak-anak yang mau jadi pemain pro ya nggak masalah. Iya, Tetap itu aja bagus, itu bagus. Iya, jangan terus Tetap kejar berkecil mimpinya, hati Pak. gitu kan. Nggak Karena masalah. semua kalau misal kita ngebahas kok fee-nya dapatnya dikit, itu tuh bakal kebayar ketika nanti ke depan kalian bisa bawain nama Indonesia. Ya Iya. kalau dibilang buruk Paling banget sebenarnya enggak sih. Iya, ya. enggak, Cuman enggak. makin tahun makin improve kok. Jadi tenang aja. Maksudku atlet tuh sekarang makin diperhatikan. Jadi teman-teman yang masih punya cita-cita tetap stay sama cita-citanya terus aja. Semoga diperhatikan. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nih ada yang nanya, pernah kepikiran pengen seriusin basket nggak? Ini Kayak apa? join- Kayak Fallback koko. Apa ini? Enggak. Iya. Bawanya Terus lagi. Iya. kayak join CLS, Pelita Jaya dan sebagainya, jelaskan minimal 50 kata ya. Ini hampir sama lah ya sama tadi lah ya. Kalau Jadi ditawarin jawabannya- ya mungkin mau. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bener nggak kadang beberapa motivasi anak basket awalnya karena bukan suka basket tapi cuman biar tenar di sekolah? Pasti ada sih menurutku. Enggak, tapi menurutku ya Man ya, kalau udah tenar tuh tenar aja. Enggak jadi Nggak tuh perlu bukan tenarin diri. enggak perlu jadiin basket sebagai alasan gitu loh. Misalnya kita punya temen yang emang dia tuh bisa apa aja, multi talent, bisa ngewakilin sekolah ini itu udah tenar di bidangnya. Cuman menurutku kalau jadiin basket sebagai salah satu tempat buat jadi tenar, ya nggak tahu ya, kalau menurutku enggak sih ya.
Kalau aku jujur basket suka karena lingkungannya support Iya, banget sih. pasti kalau Temen sih, karena temen. kalau orang-orang yang di basket lama itu mesti bukan gara-gara nyari tenar sih kayaknya. Pasti gara-gara seneng terus tenar kayak bonus gak sih? Atau mungkin ada ya? Ada, menurutku sih ada. Ya gini sih. Cuman pasti nggak lama. Simpelnya kalau menurutku ya, kalau orang yang basket karena pengen tenar, nggak mungkin bisa sukses di basket. Bener. Karena mereka mengharapkan feedback ya. Betul, karena fokusnya nggak buat latihan, tapi buat cari ketenaran. Serius, Fokusnya- Sis. Pasti totalitasnya beda sih. Aku Fokus berani ya. jamin. Iya, Aku iya, berani jamin benar. sih itu. Yang lihat pakai full aksesori. Anda yang basket Oh. untuk gaya-gayaan. Minum kecap. Pasti ada orang nih. Ya memang kadang tuh kita nggak bisa nutup kemungkinan. Suka sebel kan kayak Ya kayak tapi ya gitu-gitu. gimana kan? Yang pengen nggak bisa artis, ya memang itu pilihanmu, tapi jangan berharap kamu bisa sesukses orang yang memang benar-benar tekun di situ gitu. Emang pure 100% Itu bisa beda banget sih effort pasti. itu. Betul. Semua orang tuh dasarnya main basket nggak ada kok yang tenar pasti. Iya, from zero. Iya kan, kalau kamu bagus kelihat orang baru tenar. Kalau enggak minimal yo ganteng lah gitu loh. Minimal kayak gitu kan, tapi sekarang kalau misal ganteng aja nggak pernah dimainin bakal tenar. Jangan. Iya nggak bakal tenar, sama aja kan? Iya sama aja gitu loh. Top skill lah ya. Iya, maksudku tuh kayak gitu, kayak jangan pernah basket tuh startnya karena cuman pengen tenar sih menurutku. Jadi salah motivasi lah kalau gitu. Betul. Iya benar. Jangan sih, nggak bakal pernah bisa sukses. Oke, siap. Betul. Harus Oke, dari hati. lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nih, tanya ke KP sama Yu ah. Kenapa anak basket rata-rata mantannya banyak? WKW. Bentar. Kenapa cuma kita, Vin? Kenapa ini enggak Kecap nih? EBK. Karena mamaku gak banyak. Aku juga nggak iya, banyak, iya. sama aja. Ya banyak tuh berapa? Enggak, mungkin gini, mungkin terkesannya tuh banyak anak basket Iya, yang iya, kayak iya, gitu. iya. Jadi pertanyaan ini tuh bisa ada karena satu hal gitu loh. Betul. Karena mungkin dia udah ngelihat banyak orang anak basket yang kayak gitu. Pandangan awam aja lah. Nah mungkin kembali lagi ke basket dapetin fame. Terus jadi mungkin mereka nganggep bahwa Jadi kenapa anak basket mantannya banyak? eh, itu lebih ke arah stigma sih. Kalau aku menilai itu cuma stigma aja sih. menyamarat ya apa ya? Iya. Karena gini, Gimana Vin? pada dasarnya itu kan anak basket itu kan yang sering terlihat. Iya. Bener nggak? Kalau ngomongin fame kan berarti semakin terlihat kamu, semakin orang tertarik, jadi Iya. suka sama kamu. Iya. Bener nggak? Jadi Dapat mungkin panggung lah. disitulah konsepnya. Tapi ada faktor karena anak-anak basket tuh kesepian kalau aku bilang. Karena nggak ada Waktu habit daily yang sama kayak kita. Kalau pacar pasti ngikutin kita gitu loh, maksudnya pasti ngikutin kita. Jadi ada temennya, mungkin ya faktornya. Iya, aku yang nggak iya, tahu iya. karena ada faktor habit yang berbeda maksudnya. Jadi punya pacar tuh kayak ngikutin kita, jadi ada temennya. Kayak gitu kalau aku bilang. You fan jomblo, ayo. Karena Kevin jomblo bejone aku duwe pacar terus ya. Jadi ada yang support terus ngono ya, bejone. Makanya karena ya aku bilang tadi habitnya kan beda kan kita, maksudnya Iya, sama orang lain. Betul. Pagi sekolah, Terus kita harus latihan kan nggak semua orang kayak gitu. Punya relation gitu ya. Oh. Kayak Jadi semua ketika orang dapet kayak need pacar Saya kan dapat itu, wah peluang nih. Wah ACC nih. sebenarnya tapi ya sebenarnya balik lagi kan, bener kan. Jadi kalau semakin kamu terlihat ya semakin kamu akan banyak orang tertarik sama kamu. itu bonus lah ya kalau Nah menurutku. terus orang TP-TP ke kamu kan kita jadi tertarik juga. Iya. Gitu kan. Itu bonus lah. Dan kayak itu jadi background gitu loh biasanya. Wah anak basket nih. Nah. Iya kan, bener kan. Lo bener loh sebenarnya. kayak Bukannya mau superior ya? gitu. bukan kayak gitu tapi konsepnya sebenarnya. Kalau aku sejujurnya kayak dari dulu ya nothing tulus kok. Ngopo tuh emangnya kayak emang sopo tuh nek cah basket ki kayak ya biasa aja. Yang mendewa-dewakan tuh ya orang-orang yang punya stigma kayak gitu sebenarnya. Bener gak? Yang nge-build pemikiran jadi kayak gitu loh. Iya. Oke. Ya gitu. Iklan kita PBK. Lihat terus tanyanya Apa? berapa? Apa nih? Mantan berapa? Oh, cuman 6. sebentar. Pinjemin tangan. Yang cewek apa cowok? Gimana? Enggak, guys. Masih. Dulu aku suka sama Faru juga.
Duh, lemes ya aku dengerin. Enggak. Kok geser banget. Kalau yang beneran maksudnya bukan masalah karena anak basket lo ya, tetap pasti yo kayak relationship tuh bukan personal, bukan urusan kayak backgroundmu siapa gitu gak sih sebenarnya, kayak yo personal ya. Tapi kan pertanyaannya berapa Kalau yang beneran lo ya, maksudnya beneran tuh kayak udah mulai dewasa, udah bisa mikir 3. Kemarin katanya 6. Wah, Anda mulai. Cukup. Nanti ada yang. Tapi mungkin ini ya, emang bisa dibilang tuh first impression tuh penting. Betul. Emang mungkin beberapa orang tahu kalau misal kita anak basket, orang-orang tahu. Cuman first impression tuh ya mungkin membuat orang lain tertarik, tapi yang membuat orang bertahan tuh karakter. Betul. Kembali lagi ke karakter. Semua tuh tetap yang di dalam ini loh, bukan yang Jadi, kita pamerin betul. sih. Karisma. Iya benar kan kayak gitu kan. Itu yang lebih penting. Jadi mungkin ya kalau first impression mungkin ya orang-orang bisa ngeliat itu karena mungkin kan tadi emang kita dapat panggung kan. Betul. Panggung dalam Iya, artian asik. emang beberapa kali misal lomba ataupun mungkin kita waktu latihan juga. Simpelnya kayak gini sih guys. Maksudnya kalau beda. Jadi orang kalau datang ke basket karena mereka kan memang tertarik gitu ke olahraga. Jadi kita dapat panggung di situ anak basket. Tapi kan anak-anak musik kan juga tuh. Anak-anak musik yang suka musik, penontonnya juga audiensnya orang-orang yang suka musik kan. Jadi mereka akan lebih tertarik juga gitu kan. Nah, tapi kayak sama aja sebenarnya gitu. Oke, nggak gini Vin, tapi orang-orang yang nonton musik suka musik. Tapi apakah semua orang-orang nonton basket suka basket? Menurutku Bisa jadi. paling enggak mesti ada minatnya ke situ. Iya, ada karena minat, tapi aku nggak sering semua, ketemu kan. temenku yang bener-bener nggak suka ya memang nggak datang, ngapain gitu loh. Entah mereka mungkin nggak bisa basket tapi suka main 2K. Iya betul. Minimal cewek-cewek itu kan suka lihat cowok-cowok ganteng misalnya. Kan kayak gitu kan seringnya kan. Dan kayak kalau ngomongin basket ya memang sejujurnya menunjang kayak physically-mu gitu menunjang kan. Iya kan? Iya. Jadi makanya badannya bisa lebih bagus-bagus, dianggap Iya, lebih tinggi. benar. Jadi kan jadi menciptakan ketertarikan fisik gitu loh. Bener nggak? Nggak salahnya kita lah. Nggak salah gini. Ora. Iya. Oke. Jadi itu buat beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa jawab dan mungkin nggak semuanya buat pertanyaan dari kalian bisa kami jawab sekarang karena waktunya juga udah banyak, waktunya udah lama. Nanti mungkin bisa next kalau misal ada Q&A lagi kalian bisa tanya-tanya lagi. So, thank you udah nyempetin waktu buat nonton. Semoga menghibur, semoga cukup ngasih insight kalau ternyata di basket tuh kita bisa dapat pelajaran yang sampai sekarang. Basket life tuh apa? More than just a Impact-nya game. apa? More than just a game. Ya, jadi sekian dari kita. Kevin, Yoven, thank you udah nyempetin waktunya. Thank you sekalian juga ya. kalian. Pada suka nggak kalau kita bertiga? Oh iya. Betul. Gimana kalau nih kita kan tadi bertiga sempat mikirin gitu kan mau bikin konten gitu kan. Terus gimana kalau misal nanti ke depan mau bikin, menurut kalian kita bikin apa? Oke? Jangan yang saru-saru Anda kaum gurun. Oke, thank you. Terima kasih.